Shalom saudara-saudari yang dikasihi Tuhan. Salam jumpa kembali dan salam damai sejahtera bagi kita semua. Firman Tuhan untuk kita pada saat ini dari kitab Injil Yohanes 14 ayat 8 sampai 17. Silakan saudara-saudari baca terlebih dahulu agar kita dapat memahaminya dengan baik. Sebelum kita mendengarkannya, kita berdoa. Damai sejahtera-Mu yang melampaui akal pikiran kami manusia ya Bapa, itulah yang kami harapkan pada saat ini menaungi dan menguasai hati pikiran kami ketika kami hendak mendengarkan firman-Mu. Berfirmanlah Engkau sebab kami sudah siap untuk mendengarnya. Amin. Saudara-saudari, firman Tuhan ini akan kita dengarkan dengan tema Roh Kudus menyertai orang percaya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hari ini kita sedang memperingati perayaan yang sangat istimewa, namun dilakukan seperti pelaksanaan kebaktian biasa, yaitu hari Pentakosta. Bagi orang-orang Yahudi, perayaan Pentakosta adalah momen yang sangat penting. Pentakosta dipahami sebagai hari ke-50 sesudah pembebasan dari perbudakan Mesir, di mana Tuhan memberikan hukum Taurat di Gunung Sinai kepada Musa. Hari Pentakosta dirayakan setiap tahun secara besar-besaran untuk menunjukkan bagaimana pemeliharaan Tuhan kepada mereka. Saudara-saudari, hari Pentakosta merupakan peristiwa yang penting bagi orang Yahudi. Begitu juga bagi pengikut Kristus yang disebut Kristen. Sebab bagi pengikut Kristus, hari Pentakosta adalah awal sebuah era baru di mana Tuhan bekerja dalam kehidupan anak-anaknya melalui Roh Kudus. Sesuai dengan apa yang telah dikatakan oleh Tuhan Yesus selagi ia bersama murid-muridnya, dan hal ini juga sudah terbukti melalui sebuah peristiwa yang dialami oleh rasul-rasul tersebut di hari Pentakosta. Untuk lebih lanjutnya, saudara-saudari, kita akan melihat apa yang dikatakan oleh Tuhan Yesus ketika ia masih bersama dengan murid-muridnya. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, dari nas kitab Injil Yohanes pasal 14 ayat 8 sampai 17 ini, kita melihat bahwa ketika Filipus berkata kepada Tuhan Yesus, "Tuhan, tunjukkanlah Bapa itu kepada kami. Itu sudah cukup bagi kami." Ada 3 poin yang menjadi jawaban Tuhan Yesus kepadanya. Yang pertama, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang telah melihat aku, sesungguhnya orang itu telah melihat Bapa. Sebab aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku. Karena itu, segala sesuatu yang aku katakan kepada kamu dan segala sesuatu yang aku lakukan bukan berasal dari diriku sendiri dan bukan hanya aku yang mengerjakannya, melainkan Bapa yang diam di dalam aku. Dialah yang melakukan pekerjaannya. Lalu yang kedua, Tuhan Yesus berkata, "Percayalah kepadaku bahwa aku di dalam Bapa dan Bapa di dalam aku." Atau setidak-tidaknya, percayalah karena pekerjaan-pekerjaan itu sendiri. Dan yang ketiga, saudara-saudari, Tuhan Yesus berkata bahwa setiap orang yang percaya kepadaku, yaitu orang-orang yang mengasihi aku dengan cara menuruti segala perintahku, orang itu juga akan melakukan pekerjaan-pekerjaan yang aku lakukan, bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar daripada itu. Sebab kalau aku sudah kembali kepada Bapa, aku akan meminta supaya Bapa memberikan seorang penolong kepada kamu, yaitu Roh kebenaran, untuk menyertai kamu dan tinggal di dalam kamu sampai selama-lamanya.
Selain itu, ketika kamu telah percaya kepadaku, maka apa juga yang kamu minta dalam namaku akan aku lakukan, supaya Bapa dimuliakan melalui aku. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, apabila jawaban Tuhan Yesus terhadap perkataan Filipus ini kita perhatikan dengan baik, maka tentulah kita akan katakan bahwa begitu indah dan bahagianya hidup murid-murid Yesus, karena mereka mendapat jaminan yang pasti dari Tuhan Yesus sendiri. Roh kebenaran atau Roh Kudus akan menyertai mereka sampai selama-lamanya, dan setiap permintaan mereka pun akan dipenuhi oleh Tuhan Yesus selama mereka percaya kepadanya serta mematuhi segala perintahnya. Dengan jaminan itulah mereka akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari itu pun akan mereka lakukan juga. Saudara-saudari, sesungguhnya jaminan ini juga berlaku atas kita kalau kita percaya bahwa Tuhan Yesus di dalam Bapa dan Bapa di dalam Tuhan Yesus, serta mematuhi segala perintahnya. Kita juga akan disertai oleh Roh Kudus, dan setiap permintaan yang kita sampaikan di dalam namanya pun akan dipenuhinya, sehingga kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan seperti yang telah dilakukannya, dan pekerjaan-pekerjaan yang lebih besar dari semuanya itu pun akan kita lakukan. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, kalau kita perhatikan Kitab Kisah Para Rasul 2 ayat 1-13, maka kita akan melihat bagaimana efek yang dimunculkan oleh Roh Kudus jika Roh itu menghampiri dan menyertai seseorang. Roh Kudus akan memampukan orang yang disertainya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang dikehendaki oleh Tuhan dengan cara yang luar biasa. Hal itulah yang kita lihat dari semua orang percaya, yaitu rasul-rasul yang berkumpul di suatu tempat pada hari Pentakosta. Mereka dipenuhi oleh Roh Kudus, lalu berkata-kata dalam bahasa-bahasa lain untuk menyatakan perbuatan-perbuatan besar yang telah dilakukan Allah. Mereka berbahasa orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, Asia, Frigia, Pamfilia, Mesir, Libya, Roma, Kreta, dan bahasa Arab, sehingga semua orang termasuk orang-orang Yahudi yang saleh dari segala bangsa pada saat itu tercengang-cengang dan sangat termangu-mangu melihat peristiwa itu. Jadi saudara-saudari, Roh Kudus memberikan pengaruh ataupun efek yang sangat besar bagi tiap-tiap orang yang disertainya. Sungguh luar biasa efek yang dimunculkan oleh Roh Kudus. Para rasul pada saat itu dapat berbahasa-bahasa lain untuk menyatakan perbuatan-perbuatan Allah kepada semua orang. Tetapi di dalam hal ini saudara-saudari, jangan kita katakan bahwa para rasul pada saat itu sedang berbahasa roh. Sebab bahasa yang mereka gunakan pada saat itu adalah bahasa yang dipakai oleh orang-orang lain. Itu sebabnya orang-orang Partia, Media, Elam, Mesopotamia, dan lain-lainnya dapat mengerti bahwa para rasul pada saat itu sedang menggunakan bahasa mereka, bukan bahasa asal atau bahasa asli para rasul itu. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus menghampiri dan menyertai tiap-tiap orang, maka efek yang dimunculkan adalah pemberitaan tentang perbuatan-perbuatan Allah yang sungguh luar biasa dengan cara-cara yang luar biasa pula. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, perlu juga kita pahami bahwa Roh Kudus ketika menyertai tiap-tiap orang, Roh Kudus hanya bekerja untuk memampukan tiap-tiap orang yang disertainya tersebut melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Jadi bukan sesuai dengan kehendak manusia yang disertainya itu sendiri. Sebab dengan kehadiran Roh Kudus pada diri tiap-tiap orang, itu akan menjadikan orang-orang itu
melakukan perbuatan-perbuatan yang sesuai dengan kehendak Allah. Roh Kuduslah yang berkuasa di dalam dirinya, yang akan mengarahkan, memberikan petunjuk kepada orang itu untuk melakukan perbuatan-perbuatan ataupun pekerjaan-pekerjaan yang besar. Jadi saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, ketika Roh Kudus menyertai diri kita, maka Roh Kuduslah yang berkuasa untuk mengarahkan kita. Lalu bagaimana kita mengikuti Roh Kudus? Bagaimana dan apa tandanya ketika Roh Kudus menyertai kita? Saudara-saudari, hal ini perlu kita ingat bahwa ketika Roh Kudus menyertai kita, maka perhatikanlah bahwa ada suara di dalam hati kita untuk mengarahkan kita, membimbing kita dalam melakukan sesuatu, atau untuk mengarahkan kita untuk melakukan sesuatu yang lebih baik. Suara itu adalah Roh Kudus yang berbicara, mengarahkan kita. Jadi saudara-saudari, ketika hal itu terjadi pada diri kita, itu tandanya Roh Kudus ada di dalam diri kita, menyertai kita dan mengarahkan kita. Dengarkanlah, ikutilah petunjuknya, lakukanlah dengan baik. Maka kita akan menjadi orang-orang yang melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Bahkan lebih besar dari apa yang telah dilakukan oleh Tuhan Yesus pun akan dapat kita lakukan dengan pertolongan, dengan penyertaan Roh Kudus. Bagi orang percaya kepada Tuhan Yesus, Roh Kudus akan bekerja. Oleh karena itu, ketika kita menjalani kehidupan kita sehari-hari, di setiap pekerjaan, di dalam ruang lingkup keluarga kita, apabila Roh Kudus menyertai kita, maka di ruang lingkup keluarga pun kita akan dapat melakukan pekerjaan-pekerjaan besar yang sesuai dengan kehendak Allah. Sehingga melalui diri kita, Roh Kudus akan berkarya, dan melalui karya itu Allah akan dipermuliakan, kehidupan kita pun akan menjadi lebih baik. Saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, hal-hal yang perlu kita perhatikan dan perlu kita lakukan ketika kita ingin menerima kehadiran Roh Kudus menyertai kehidupan kita adalah, yang pertama, lakukanlah perintah Tuhan Yesus. Lakukan firman Tuhan dalam kehidupan kita sehari-hari. Lalu yang kedua, ikutilah petunjuk Roh Kudus yang pada saat-saat tertentu bersuara di dalam hati kita untuk menuntun kita, untuk mengarahkan kita dalam melakukan hal-hal yang sesuai dengan kehendak Tuhan. Karena itu saudara-saudari yang dikasihi Tuhan, percayalah kepada Tuhan Yesus dengan sepenuh hati. Di hari raya Pentakosta ini, mari kita niatkan, mari kita bulatkan tekad kita untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti segala perintahnya. Maka Roh Kudus akan diberikan kepada kita. Lalu ketika kita telah menerima Roh Kudus, ikutilah arahan atau petunjuk dari Roh itu sendiri, sehingga kita akan melakukan pekerjaan-pekerjaan besar seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus. Hal itu akan menjadi kesaksian, menjadi kemuliaan dari kehidupan kita yang kita persembahkan untuk Bapa di sorga. Amin. Kita berdoa. Terima kasih Bapa, sebab firman-Mu sudah kami dengar dan kami renungkan. Biarlah kami tetap percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti tuntunan dari Roh Kudus-Mu di dalam kehidupan kami sehari-hari, sehingga kami akan melakukan pekerjaan yang besar yang seperti yang dilakukan oleh Tuhan Yesus Kristus selama hidupnya. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Shalom bagi kita semua.